Kali ini kita akan membahas film detektif berjudul Murder on the Orient Express. Film ini diangkat dari karya novel Agatha Christie berjudul sama yang diterbitkan pada tahun 1934. Film ini akan menceritakan detektif terkenal Hercule Poirot yang akan mendapati sebuah kasus rumit di atas kereta Orient Express. Sebenarnya Poirot tidak kembali ke London menggunakan Orient Express. Hanya saja datang dubes Inggris yang datang ke Poirot akan suatu kasus, dan kebetulan juga direktur dari Orient Express adalah temannya sendiri, Bogue, dan dengan bantuannya, Poirot bisa naik ke Orient Express di kamar nomor 3 bersama seseorang bernama McQueen. Kita akan langsung melompat ke scene Poirot didatangi salah satu penumpang bernama Rashid. Dia adalah pedagang barang antik dan juga bos dari McQueen yang satu kamar bersama Poirot. Perbincangan mereka berujung dengan penawaran Rashid yang meminta Poirot melindungi dirinya karena dia merasa sedang diincar untuk dibunuh karena pekerjaannya. Tetapi Poirot menolak. Ketakutan Rashid pun terjadi. Esoknya, pasca setelah kereta terkena longsor salju yang membuat kereta tidak bisa berjalan, para penumpang dikejutkan dengan terbunuhnya Rashid di kamarnya. Kebetulan ada satu penumpang yang berprofesi sebagai dokter bernama Arbuthnot. Berdasarkan darinya, Rashid dibunuh pada dini hari dengan jumlah tusukan yang banyak. Mengingat kereta yang terhenti akibat longsor salju, polisi butuh waktu untuk sampai ke tujuan, dan tentu pembunuh masih ada di dalam kereta, sehingga satu-satunya orang yang bisa menangani kasus ini adalah detektif Hercule Poirot. Setelah itu, semua penumpang akhirnya diberitahu dan diminta untuk di kamar masing-masing untuk melindungi diri sekaligus diinterogasi oleh Poirot karena tersangka pasti ada di antara mereka. Interogasi pertama dimulai dengan McQueen. Dia adalah lulusan hukum yang berakhir menjadi asisten dari Rashid. Dia mengaku bertemu terakhir dengan Rashid pada pukul 10 malam. Dia tidak memungkiri betapa banyak orang yang mengincar Rashid pada atas pekerjaannya. Interogasi selanjutnya adalah Rashid, korban itu sendiri. Terlalu banyak alat bukti yang ditinggalkan di sana, dimulai dari obat tidur, tisu yang berinisial H, jumlah tusukan yang tidak berpola, tapi satu-satunya yang dianggap Poirot sebagai alat bukti asli adalah kertas yang terbakar tidak sempurna. Kemudian dengan sedikit trik dari Poirot, ditemukanlah kertas tersebut bertuliskan, "As a strong blood in your hand, you will die." Tulisan itu ternyata mengingatkan Poirot akan sesuatu yang tidak asing mengenai kasus John Armstrong beserta istrinya Sonia, di mana anak mereka Daisy diculik oleh seseorang bernama Cassetti. Dan Cassetti itu tidak lain adalah, meskipun telah ditebus oleh Armstrong dan Sonia, tetapi mereka mendapati Daisy sudah dibunuh oleh Cassetti. Sonia yang mengandung saat itu mendengar beritanya menjadi stres hingga melahirkan prematur dan membuat keduanya tidak selamat. Sedangkan John Armstrong, meski dia sudah mengirim surat penanganan kasus kepada Poirot, sayang surat itu diterimanya bertepatan dengan John Armstrong yang bunuh diri akibat kehilangan istri dan anaknya. Nah, mengapa Poirot menjelaskan kasus Armstrong kepada Bogue? Karena tulisan yang menjadi alat bukti di TKP itu tidak lengkap. Tulisan sempurnanya adalah, "Daisy Armstrong's blood is on your hands. You will die for it. Indeed you did." Lanjut ke interogasi para penumpang. Pertama adalah Nyonya Hubbard. Kesaksiannya adalah dia terakhir melihat Rashid pukul 9 malam. Dia merasa ada seseorang yang masuk ke dalam kamarnya dengan alat bukti kancing dari kondektur yang berkemungkinan pelaku masuk dari kamar Nyonya Hubbard karena bersebelahan dengan kamar Rashid. Kedua yakni pelayan dari Rashid, Masterman. Terakhir melihat Rashid pada pukul 10 malam ketika mengantarkan kopi. Dia menolak memasukkan obat tidur ke dalam kopi Rashid ketika ditanya oleh Poirot. Ketiga yaitu misionaris Pilar Extravador, mantan perawat yang beralih ke misionaris. Dia sejauh ini yang terakhir melihat Rashid pada jam 10:40 malam. Karena salah membuka kamar yang awalnya dia mau ke kamarnya Hubbard untuk meminta obat. Keempat, Gerhard Hartmann, profesor teknik mesin, pria asal Austria, berkenegaraan Jerman. Standar, tidak ada kesaksian yang penting. Kelima, Marquez, orang yang mengaku sukses di Amerika berkat mobil. Tapi Poirot berpendapat dia adalah seorang supir sebelumnya saat di Amerika. Saksian dia adalah dia satu kamar dengan Masterman dan memastikan keduanya tetap di kamar sampai besok. Keenam adalah Nyonya Debenham, mempunyai hubungan spesial dengan Dr. Arbuthnot. Di sini Poirot lebih mempertanyakan perkataan Debenham dan Arbuthnot yang tidak sengaja didengar oleh Poirot jauh sebelum mereka menaiki Orient Express.
Namun sayang, Debenham tidak ingin mengatakan maksudnya. Mungkin berhubungan dengan mereka berdua yang tinggal di Amerika, di mana Debenham yang berkulit putih sedangkan Dr. Arbuthnot yang berkulit hitam. Selanjutnya Putri Dragominov mengaku hanya berbaring di kamar jam 12:45 malam. Dia memanggil pelayannya, Nyonya Smith, untuk memijatnya. Ini adalah pertanyaan langsung kedua oleh Poirot mengenai Armstrong setelah Nyonya Hubbard. Menariknya, Putri Dragominov adalah penggemar dari ibu Sonia, Linda Arden. Dan ternyata Daisy, anak dari John Armstrong dan Sonia, Putri Dragominov adalah ibu baptis dari. Tetapi dia tidak tahu kalau Rashid adalah Cassidy, orang yang membuat tragedi keluarga Armstrong. Tapi dia menolak untuk dijadikan tersangka. Bagaimana bisa dia membunuh orang yang menjadi sumber uangnya? Ditambah lagi Dr. Arbuthnot masuk ke ruangan dengan memberi alibi bahwa mereka berdua merokok di luar kereta sampai pagi sambil minum-minum dan berdebat. Segera Poirot mengajak keluar Arbuthnot sekaligus melihat kapas membersih cerutu yang Poirot temukan di ruangan Rashid, sama persis dengan kapas yang dia. Segera Poirot mengajak keluar Arbuthnot sekaligus melihat kapas membersih cerutu yang ditemukan di ruangan Rashid, sama persis dengan kapas yang dipunya Dok. Tapi bukti yang tidak kuat, Poirot melancarkan pertanyaan lain. Arbuthnot yang berkulit hitam, yang sangat sulit pada zaman itu untuk mendapatkan gelar dokter berdasarkan rasnya, mengaku mendapatkan pendidikan dokter karena dia dulunya adalah seorang perwira. Kehebatannya dalam menggunakan sniper membuatnya dibiayai menjalani pendidikan dokter. Tapi ketika Poirot menanyakan tentang Kolonel John Armstrong, tidak mengenalnya. Sebuah teknik ancaman pun dilancarkan oleh Poirot dengan membawa-bawa nama Nyonya Debenham. Kalau Debenham termasuk paling mencurigakan sejauh ini. Arbuthnot tidak bisa berkata-kata karena dia bisa memberikan alibi untuk McQueen, tapi tidak untuk Debenham, sehingga Poirot bisa melanjutkan kembali. Setelah tenang, ketika motif pertama lemah, Poirot memberikan motif kedua yang bersifat pribadi. McQueen seorang mengambil pendidikan hukum untuk menjadi pengacara. Bukan sekedar mengambil pendidikan tersebut, tapi karena ada seorang pengacara terkenal di New Jersey, Amerika, yang menangani kasus John Armstrong, menuduh pembantu rumah tangga John Armstrong bernama Susan sebagai pembunuh, di mana beberapa waktu kemudian ditemukan pelaku bernama Cassidy, sehingga karir pengacara tersebut hancur. Pengacara itu tidak lain adalah ayah dari McQueen pun terdiam dan memang mengakui bagaimana ayahnya stres karena dipaksa untuk menentukan tersangka, padahal saat itu tersangka masih belum jelas siapa, dan ditambah Susan melakukan bunuh diri atas tuduhan tersebut. Motif yang sempurna untuk menjadi seorang pembunuh dengan menjadi asisten Cassidy lalu membunuhnya. Tapi McQueen mengaku sama sekali tidak tahu kalau Rashid adalah Cassidy. Di tengah sedutan yang terjadi, tiba-tiba ada teriakan Nyonya Hubbard yang ternyata punggungnya ditusuk pisau oleh seseorang. Kejadian ini menjadikan McQueen berstatus abu-abu karena jelas dia sedang bersama Poirot dan Bob. Kejadian tersebut membuat para penumpang diharuskan berada di luar bersama, termasuk 2 penumpang lagi yang belum diinterogasi, semua istri, Anne Rennie dan Elena Goldenberg. Di ruangan mereka ditemukan obat tidur barbital yang sama persis ditemukan di ruangan Rashid. Meskipun Elena mengaku selalu mengkonsumsi obat tersebut agar tetap terjaga di malam dan tertidur di siang akibat satu trauma. Entah dari cara bicara atau apa, Poirot menyadari sebuah kebohongan kalau nama Elena sebenarnya adalah Helena, pakai H. Seperti diketahui, ditemukan tisu di ruangan Rashid berinisial H. Tapi Helena berbuat sengaja untuk menghapus huruf depannya karena suaminya mendengar ada tisu yang berinisial H yang ditemukan di kamar Rashid. Maka untuk menghindari tuduhan itu, dia menghapus huruf depannya di paspornya. Tapi tidak sampai di situ, hal menarik lainnya dilontarkan Poirot berdasarkan satu trauma Helena itu, bahwa Helena tidak lain adalah adik dari Sonia, istri dari John Armstrong. Hidup dalam ketakutan agar tidak terjadi kejadian yang sama
saat anak dari Armstrong. Deduksi Poirot membuat Andreni marah yang menandakan deduksi Poirot benar. Poirot didorong paksa keluar Andreni, tapi hanya sampai di situ karena Profesor Gerhardt datang menolong Poirot. Setelahnya Poirot, Gerhardt, dan Bob berada di satu koridor. Gerhardt meyakinkan Poirot kalau pasangan tersebut adalah pelakunya. Tapi Poirot menepis tuduhan tersebut karena tidak mungkin Helena yang mempunyai fisik yang lemah sanggup untuk membunuh seseorang dengan tusukan yang banyak. Justru di sini malah Poirot mengungkapkan identitas asli dari Gerhardt. Kalau dia bukanlah orang Australia, juga bukan orang Jerman, hanya berdasarkan perbedaan logat yang tidak mencirikan orang Jerman. Gerhardt pun mengakui kalau dia adalah detektif yang ditawari kerjasama oleh Rashid. Tapi kembali lagi Poirot bisa menebak kalau Gerhardt berbohong. Melihat dari bentuk pistolnya saja, Poirot sudah tahu kalau Gerhardt adalah seorang polisi. Gerhardt tidak bisa berkata-kata lagi, dia meninggalkan tempat dengan paspor pistolnya ditahan oleh Poirot. Setelahnya, Poirot hanya berdiam menatap foto kekasihnya, Catherine. Dia merasa kebingungan, menemui jalan buntu, mengapa semua alat bukti yang ada di TKP berada di masing-masing kamar penumpang. Dan mengapa sebagian besar penumpang memiliki sangkut paut dengan kasus John Armstrong. Besoknya, kereta sudah siap untuk berangkat kembali. Sebelum itu, Poirot bertemu kembali dengan Nyonya Debenham. Karena sejauh ini, dialah yang paling mencurigakan. Deduksi Poirot untuk Debenham adalah, dia adalah pengajar dari putri John Armstrong, Daisy. Dia mengajak Helena menaiki kereta untuk sebagai saksi terbunuhnya Cassety, dan berharap Helena kembali membaik. Dia menggunakan barbitol untuk membuat teman sekamarnya, Pilar Escapador, tertidur. Tapi karena dia hanya sakit kepala, dia keluar mengambil aspirin di kamar Nyonya Hubbard. Dan disitulah kesempatan Debenham untuk menyelinap masuk ke kamar Cassety. Motif utama adalah Debenham sangat menyayangi Daisy. Debenham pun tidak mengiyakan tapi tahu kalau Rashid adalah Cassety. Tapi tiba-tiba Dr. Arbuthnot datang dengan menembakkan pistol ke arah Poirot. Dia menyuruh Debenham pergi. Motif utama adalah Debenham sangat menyayangi Daisy. Pun tidak mengiyakan tapi tahu kalau Rashid adalah Cassety. Tapi tiba-tiba Dr. Arbuthnot datang dengan menembakkan pistol ke arah. Dia menyuruh Debenham pergi. Di sini Arbuthnot mengaku dialah yang membunuh Cassety. John Armstrong sebenarnya adalah mantan komandannya dulu. John Armstrong pun pula yang membiayai Arbuthnot menjalani pendidikan dokter. Perkelahian pun terjadi antara mereka berdua. Beruntung ketika Poirot sudah tersudut, dia ditolong oleh Bob. Setelahnya, Poirot memerintahkan semua penumpang untuk berkumpul. Polemik yang terjadi membuatnya menemukan jawaban dari kasus ini. Deduksi pun dimulai, bahwa tidak ada satu pembunuh di antara mereka. Arbuthnot, seorang sniper yang tidak bisa menembak Poirot dari jarak dekat, bukanlah kesalahan. Tapi karena dia bukanlah seorang pembunuh. Ternyata semua berhubungan satu sama lain. Arbuthnot adalah kolega dari John Armstrong. Debenham adalah pengajar dari Daisy yang berteman dekat dengan adik Sonia, Helena. Helena yang mencari suami yang hidup dengan kekerasan. Tisu berinisial H yang ditemukan di TKP yang sebenarnya bukanlah inisial H, tapi dalam bahasa Rusia adalah N, yakni inisial dari ibu baptis Daisy, Natalia Dragovinov. Pelayannya yang seorang juru masak dulunya adalah juru masak keluarga John Armstrong. Escavados adalah perawat Daisy yang menjadi saksi Cassety masuk menculik Daisy. Masterman adalah pelayan perang John Armstrong. Marquez yang bisa memiliki usaha pabrik mobil berkat John Armstrong sebagai penjamin. McQueen adalah anak dari pengacara yang mengadili kasus John Armstrong. Gerhardt adalah polisi yang menangani kasus John Armstrong, serta kekasih dari Suzanne yang dituduh sebagai pelaku pembunuhan. Dan kondektur Orient Express, Pietre Michel, yang ternyata adalah saudara dari Suzanne. Nama lengkap dari Suzanne adalah Suzanne Michel. Dan terakhir, Linda Arden, ibu dari Sonia Armstrong, yang kabarnya menghilang setelah kasus Armstrong selesai. Ternyata tidak lain adalah Nyonya Hubbard. Nah, mereka semua terhubung satu sama lain. Dan salah satu pembunuh dari antara mereka adalah mereka semua adalah pembunuh. Satu kasus yang terjadi, tapi menghancurkan hidup orang lain yang berhubungan dengan mereka. Membunuh Cassety adalah salah satu obat untuk membebaskan mereka dari kehancuran itu. Motifnya sederhana, tapi tersusun dengan rapi. Sina menggambarkan bagaimana mereka semua berencana untuk membunuh Cassety secara bergantian. Meninggalkan berbagai alat bukti di TKP, Hubbard yang sengaja meminta untuk ditikam agar menyelamatkan McQueen dari tuduhan. Mereka semua menyusun bukti agar pelaku adalah orang luar. Dilakukan karena tidak menyangka akan ada detektif terkenal yang naik ke atas Orient Express. Meskipun Hubbard mengaku dialah dalang dari semua ini,
Poirot menawarkan dua pilihan. Pertama, mereka mengakui pembunuhan tersebut, atau yang kedua, menembak dirinya dan dibuang jauh agar kasus ini hilang tanpa jejak. Dan pada akhirnya di scene terakhir, pilihan ketiga adalah Poirot turun di pemberhentian selanjutnya, meninggalkan pesan ke kepolisian setempat kalau Cassetti dibunuh oleh orang luar kereta yang berhasil kabur. Poirot melakukan ini bukan untuk melanggar profesinya sebagai detektif, tapi dia mencoba memahami bagaimana 12 penumpang itu mencoba untuk bebas menjalani kehidupan yang hancur karena satu orang. Dan film ini pun selesai. Oke, demikian dari alur cerita Murder on the Orient Express. Film ini disuguhkan dengan cukup rumit karena semua penumpang ternyata adalah pelakunya. Rencana sangat baik sehingga membuat Poirot sangat kesulitan untuk menemukan pelakunya. Dan di film ini juga agak memaksa untuk para penonton mendengar dan melihat baik-baik kesaksian para penumpang agar penonton mengerti bagaimana Poirot menjelaskan deduksinya untuk mengungkapkan identitas para penumpang. Oke, sampai di sini saya mohon maaf jika penyampaian saya terlalu panjang dan terlalu tidak jelas. Sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.